hampir 10 tahun. Kurang banyak sih ya. Kan 2018. Betul. 7 tahun. 7 tahun. Mengarungi rumah tangga. Ternyata memang seorang Cikita Medi ini harus mengakhirinya tahun 2025. Kalau ternyata praharanya atau poin-poinnya cukup banyak, Pak. Dan juga nih, Indra disebut jual mas kawin itu untuk DP rumah dan lebih dari 3 bulan nggak diberi nafkah lahir batin. Aduh. Takut banget ya, apalagi sekarang ini ketika semua alasan atau semua quote-unquote perilakunya sudah dirilis, Indra mengaku ini menjadi pencemaran nama baik. Seperti apa? Pastinya berita ini menutup jumpa kita pada Insert pagi hari ini. Dan kita ketemu lagi ya di Insert siang hanya di Trans TV. Milik kita bersama. Bye. Tuh ya, ini udah terlanjur dan aku harus mengcounter hal ini tidak benar. Aku butuh keadilan untuk diri aku sebagai ibu. Dan aku mempunyai anak dan aku juga generasi milenial di mana aku menghidupi boomer dan mendidik alpha dan aku hidup juga tanpa nafkah saat ini. Semua gugatannya dibantah Indra Aditya di muka pengadilan dan bahkan balik melayangkan gugatan rekonvensi tidak masuk akal bagi seorang Cikita Medi. Masih tak habis pikir kenapa semua kondisinya malah berbalik 180 derajat. Yang diam-diam jual emas siapa? Lah yang nuntut minta diganti siapa? Dijualnya entah kapan maharnya, Cikita baru tahu pada tahun 2021. Itu saya tahu di tahun 2021, berarti saya nggak tahu, saya lagi buka berangkas, saya lagi pingin nyusun, saya kan kebetulan dulu itu suka lah ya menabung dengan LM atau emas atau berlian, ditaruhlah di situ di berangkas. Tiba-tiba anak saya buka, tutut kebuka, sisalah cuman tali pusernya, Javier dan rambut pertama potongan akekah waktu 40 hari. Sekarang di tergugat ini jadi temperamental karena dia nggak sangka apa yang dia perbuat akan menjadi konsumsi publik gitu. Dan aku sudah sekuat tenaga untuk meredam itu. Aku banyak diam, tapi malah dia yang ke media dan kuasa hukumnya yang tampil dengan dia dan menelanjangkan aibnya dia sendiri sebenarnya gitu kan. Ya, perseteruan panas Cikita Medi dan Indra Aditya belakangan kian memanas saja. Cikita selalu berhadapan dengan orang lain, pria yang tak ia kenal, padahal hampir 7 tahun sudah mereka berumah tangga. Hingga rasanya tak percaya, dalam pikiran Indra terbersit hal-hal aneh ini. Isinya yang semua sudah dengar, yang sudah viral, bahwa adalah permintaan uang mahar, minta kembali KPR. Pertanyaannya kan dasarnya apa meminta uang mahar kembali? Ya, dasarnya apa? Di mana ada udah menikah terus mahar diminta kembali? Itu di mana dalil hukumnya? Secara hukum agama Islam saja tidak ada, haram hukumnya meminta mahar kembali. Ya, itu sudah tidak dibenarkan secara hukum agama Islam. Tidak mungkin tergugat dalam hal ini klien kami Indra menjual mas kawin tanpa seizin, apalagi itu untuk digunakan untuk kekurangan waktu mereka mau mengambil rumah ya. Karena awalnya tadi saya bilang tadi mereka suami istri tinggal di apartemen dan ketika ingin mengambil rumah ada kekurangan biaya, mas kawin itulah yang dijadikan tambahan daripada uang muka rumah itu yang sekitar 400 jutaan. Nah, kalau kita kalikan 25 gram pada saat itu pasarannya 1.500.000-an lah, tinggal dikali aja 25 gram berapa. Namun pada saat yang sama, Indra Aditya juga punya posisi sendiri. Melalui kuasa hukumnya, ia mengaku bahwa tuntutan mahar dan uang dibalikin sebetulnya merupakan reaksi terhadap statement-statement kontroversial Cikita yang dalam gugatan sejak awal sudah menuding Indra pencuri emas. Perlu dipahami bahwa mahar tersebut dia curi. Oh. Jadi ceritanya juga udah clear ya bahwa Cikita ini sudah selalu bilang memanipulasi keuangan. Sebenarnya mas kawin itu barangnya sudah tidak ada, sudah terjual. Nah, kenapa kami minta? Karena kita mengcounter, Cikita selalu statement bahwa seolah-olah tergugat mencuri uang mas kawin. Mana ada mas kawin dicuri dalam hubungan rumah tangga ya. Viral Indra Aditya nuntut kembali mahar pernikahan. Di saat yang bersamaan, sepak terjang sang gladiator cinta, Vicky Prasetyo juga ikut dikuliti. Mengaku menikah lebih dari 23 kali, Vicky Prasetyo kabarnya memiliki sangkutan dengan mahar pernikahan yang diberikan kepada istrinya yang masih hangat Kalina Oktarani, Angel Elga, dan beberapa lainnya disebut-sebut belum sepenuhnya dilunasi Vicky Prasetyo.
Benarkah dalam 2 pernikahan tersebut, Vicky Prasetyo masih mengutang mahar hingga 100 juta rupiah? Terus soal kabar mahar katanya masih ada sisa sekitar 100 juta yang belum diselesaikan. Itu benar nggak sih? Nggak tahu. Ini apalagi baru lagi gitu. Maksudnya ya udahlah, selesai lah. Udah nggak perlu ada yang diungkit-ungkit lagi. Sempat komunikasi lagi nggak Mas sama Kalina? Belum ada.